Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Nugraha. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas 3 dari sistem pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tugas kali ini kita disuruh membuat aplikasi yang menampilkan cryptocurrency serta harga-harganya dan memiliki tombol refresh. Baik, kita mulai saja. Pertama sudah saya buat folder tugas 3. Lalu kita masukkan saja perintahnya untuk membuat connect baru. Oke, tunggu sampai selesai dulu. Oke, sudah selesai. Lalu kita change directory saja. Oke, pastikan. Maaf, menggunakan ini. Salah lokasi install tadi. Saya install di coding seharusnya di PS3. Harusnya ya sudah ada. Lalu CD lagi. Oke, sudah di sini. Baik, untuk mempercepat waktu, program sudah saya buat, jadi saya cuma akan menjelaskan saja. Seperti biasa, header-nya. Lalu pada program ini saya membuat kontainer yang berisikan data-data yang akan kita tampilkan. Jadi misalnya saya pada program ini cuma mengambil 10 ranking teratas untuk crypto. Oke, nah di dalam kontainer ada tombol refresh sendiri. Lalu ada ini. Fungsi utama dari ini adalah menampilkan data-data yang ada. Tapi data-datanya diambil dari pos ini. Baik, selanjutnya seperti sebelumnya kita melakukan import yang kita perlukan dari Ionic. Berikut ini yang saya gunakan. Lalu kita akan deklarasi data-data sesuai dengan API dari CoinLoad. Jadi saya sudah buat ini mengambil ID, nama, simbol, ranking, dan harga dari USD. Oke, setelah kita ngambil data itu nanti kan kita ambil dari API. Nah, data itu kita masukkan ke ini, ke array coin. Yang mana array itu akan digunakan, yang mana array itu adalah data utama yang kita gunakan. Lalu kita membuat beberapa data, yaitu coin, loading, dan error. Error ini digunakan untuk mengecekkan apakah terjadi permasalahan saat kita mengambil data. Lalu URL-nya. URL ini didapat dari tugas ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi replace data. Saya jelaskan secara sederhana saja. Pertama kita membuat asing, apa maksudnya asing? Kita menunggu data yang kita meminta dulu data. Setelah data tersebut ada, baru kita jalankan selanjutnya, karena tanpa ini kita tidak dapat mengambil data karena dia datanya bersifat online. Lalu kita akan mencoba mengambil data sama menunggu dulu data dari URL yang ada. Jika oke, maka kita akan terus mengambil. Jika gagal, akan menampilkan kenapa gagalnya. Setelah kita ngambil, kita cuma mengambil 10 yang teratas. Mau lebih bisa saya tingkatkan angka ini. Jadi mau 10, mau 20 bisa saja. Jika gagal, maka akan muncul error ini.
Nah, oke, selanjutnya on-mount. Jadi setelah website, setelah aplikasinya berjalan, kita akan mencoba load data. Mana akan kembali ke sini. Di bawah ini adalah style yang saya gunakan. Oke, harus sedikit. Ada tombol refresh. Saya akan on klik. On klik atau klik akan mengambil load data. Panggil ini. Dan saat kita buka aplikasi akan load data. Jadi load data dipanggil dua kali atau dua kali dipanggil saat kita mengklik atau buka websitenya. Oke, langsung kita coba saja. Saya sudah menjalankan serapnya. Oke, nah, seperti ini tampilannya. Kalau kita refresh, sama kan? Lalu kita coba misalnya kita ubah jadi 5 saja. Oke, akan jadi 5. Lalu bagaimana jika kita ubah API-nya? Random saja, jalankan, jadi otomatis dia akan gagal memuat data di error ini. Kita Ctrl Z saja, save lagi. Data akan kembali normal. Kita refresh, dia akan meminta lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.